Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat bolu karamel rasa pandan. Bolunya bersarang, kenyal, lembut, wangi pandan dan enak banget. Ini salah satu request dari bunda-bunda. Bagaimana cara buatnya? Ikutin videonya sampai habis. Inilah bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, tepung kanji 3/4 gelas, tepung terigu 3/4 gelas, gula pasir 3/4 gelas, 10 lembar daun pandan, kemudian di blender dengan 1 gelas air, lalu disaring, kemudian setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, kemudian garam setengah sendok teh, vanili setengah sendok teh, kemudian 1 bungkus susu Indomilk, kemudian 2 buah telur, kemudian 50 gram mentega yang sudah dicairkan. Dalam panci, masukkan gula putih, kemudian masukkan setengah jus daun pandan, kemudian hidupkan kompornya. Lalu aduk gula ini hingga larut. Tidak perlu sampai mendidih ya Mom, asalkan gulanya sudah larut. Kemudian matikan kompornya. Kemudian masukkan setengah gelas daun pandan sisanya, lalu dinginkan. Panaskan wajannya. Dalam wadah, masukkan telur dan susu, kemudian kita kocok dengan whisk atau dengan garpu hingga merata. Kita masukkan tepung terigu. Kita aduk lagi. Kemudian kita masukkan baking soda yang aktif, lalu baking powder yang aktif, kemudian garam dan vanili bubuk. Lalu kita aduk hingga merata. Baking soda yang aktif itu sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan karamel bolu ini. Lalu kita masukkan sebagian daun pandan, lalu kita aduk lagi. Masukkan tepung kanji, kita aduk, lalu masukkan sisa pandan seluruhnya, kemudian kita aduk lagi. Adonan ini cenderung bergerindil ya Mom, lalu kita saring. Kita saring supaya adonannya tidak bergerindil. Jadi, baking soda yang aktif sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan bolu karamel ini ya Mom. Pastikan memakai baking soda yang masih aktif. Masukkan mentega cair 50 ml, lalu kita aduk rata. Setelah merata, adonan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Saya memakai loyang ukuran 20 cm yang sudah diolesi dengan margarin tebal. Lalu kita masukkan adonannya. Adonan siap untuk dibakar. Tes baking soda. Siapkan mangkok, beri sedikit cuka. Kemudian masukkan baking soda. Apabila bergelembung dan bergas begini, artinya baking soda masih aktif. Inilah yang menyebabkan keberhasilan bolu karamel. Dan apabila tidak ditemukan gelembung gas, ini juga yang menyebabkan karamel bantat. Tes baking powder. Siapkan mangkok berisi air panas, masukkan baking powder. Bila bergas begini,
artinya masih aktif dan siap digunakan untuk pembuatan kue. Wajannya sudah panas. Kita letakkan adonannya di atas wajan yang sudah dikasih sarang. Jangan ditutup dulu hingga adonannya berbuih ya Mom, berbuih dan meletus. Jika sudah berbuih dan meletus buihnya itu, lalu kita tutup. Kita kecilkan apinya, kita bakar dengan api kecil hingga masak. Sudah 15 menit, masih ada yang menempel sedikit. Kita tambahin 5 menit, tetap di api yang kecil ya Bunda. Setelah 5 menit kita buka, ini udah kering dan masak. Lalu kita angkat bolunya. Dinginkan. Kemudian kalau sudah dingin, kita sisir pinggiran kue bolunya, pinggiran loyangnya, supaya kalau dikeluarkan bolunya tidak lengket. Kita balik, lalu kita angkat loyangnya. Alhamdulillah sudah jadi dan tidak lengket. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, tekan loncengnya agar Bunda dapat mengikuti video saya yang baru selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum. Sampai jumpa.